Di dunia ini cuma ada sekitar 4.000 orang yang punya kekayaan miliaran dolar. Dan miliaran dolar ini bukan angka biasa aja. Pernah kepikiran nggak? Setelah orang punya duit sebanyak itu, emang apa lagi sih yang mereka kejar? Dan mereka ini investasi di mana sih? Ada satu hal yang menarik nih. Banyak billionaires di dunia justru malah berinvestasi di instrumen yang beberapa orang anggap bodoh, banyak orang mungkin menganggapnya membosankan, dan returnnya juga relatif lebih rendah ya daripada instrumen lain. Nah, gue lagi bicara soal obligasi. Pertanyaannya, kenapa sih orang kaya itu selalu membeli instrumen ini? Bukannya returnnya kecil ya? Bukannya tergerus inflasi ya? Well, welcome to Psychology of Finance. Kita bakal kupas soal investasi orang kaya dan kenapa orang kaya menaruh uang di obligasi. Welcome to Psychology of Finance. Buat investor pemula, obligasi itu aneh. Ngapain sih naruh duit di instrumen yang untungnya cuma 6-7% setahun? Ketika saham bisa ngasih puluhan bahkan ratusan persen. Logika ini nggak salah, tapi ini cara pikir orang yang tidak paham resiko ya. Iya sih bisa puluhan persen, tapi kan nggak semua orang bisa punya return segitu banyak. Apalagi orang kaya yang jatuhnya sudah ada di puncak gunung. Prioritas mereka sekarang bukan lagi mendaki, gimana punya sepatu yang oke biar nggak kepleset jatuh. Buat mereka, obligasi itu nawarin sesuatu yang lebih berharga dari sekedar untung yang fantastis. Pertama, obligasi itu bisa ngejaga modal dan harta mereka. Ya bayangin ya, lu punya 10 triliun, prioritas utama lu mungkin bukan ngubah itu jadi 12 triliun. Tapi lu mastiin, tahun depan duit itu masih 10 triliun, plus sedikit bunga. Obligasi, terutama yang diterbitkan oleh pemerintah, resikonya tuh hampir mendekati nol. Karena apa? Karena dia dijamin oleh negara. Jadi apa? Jadi dia bisa menjaga harta. Yang kedua, obligasi bisa jadi arus kas stabil. Karena dia bisa ngasih bunga atau kupon rutin, yang ada aja duit masuk ke rekening. Dan buat orang kaya ini bukan hanya uang jajan ya, tapi cash flow raksasa. Bisa buat biaya hidup, bisa buat operasional bisnis, bisa diinvestasiin lagi tanpa perlu ngejual aset utama kita. Punya obligasi 1 triliun dengan kupon 7%, itu artinya lu dapat 70 miliar setahun. Gak perlu kerja. 70 miliar itu bisa dipakai buat investasi ke startup, buat beli properti, buat operasional perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, obligasi itu ngasih risiko rendah dan ketenangan batin. Karena apa? Karena pasar saham itu liar. Hari ini hijau, besok bisa merah merona. Volatilitas ini bisa jadi mimpi buruk buat portofolio triliunan. Tapi obligasi itu jauh lebih kalem sebenarnya. Harganya memang bisa naik turun, tapi yang nggak se-ekstrim instrumen investasi high risk yang lain. Ini ngasih ketenangan pikiran yang nggak bisa dibeli ya sama instrumen lain. Yang keempat adalah liquidity. Obligasi itu juga jangan lupa bisa dijual. Obligasi juga bisa didiversifikasi. Kalau semisal kita mau obligasinya 30% di perusahaan, 30% di pemerintah, ya bisa juga. Mau dijual besok, bisa juga dijual beli ya. Jadi ada pasarnya loh untuk menjual dan membeli obligasi. Intinya orang kaya itu pakai obligasi untuk mempertahankan kekayaan dan dapetin return yang mantep. Jadi jangan heran kalau teori-teori investasi dari para investor kayak misalnya Ray Dalio gitu ya, dia punya portofolio all weather investment. Dia nyuruh invest di obligasi berapa persen nih? Sekitar 40% dan 15%. Jadi 55% di obligasi. Ada juga teori 60-40. Ini teori klasik yang nyuruh taruh di stocks 60%, obligasi 40%. Kalau gua Evan nih dari 1%, punya teori juga. Gua juga naruh di obligasi. Sekitar 20-40% di ada reksadana pasar uang, ada juga obligasi yang liquid yang bisa gua jual belikan lagi. Tentunya portofolio ini ya ada adjustment ya. Tapi ini sekarang kayak gini, sesuai dengan kondisi ekonomi, sesuai dengan suku bunga. Karena kebetulan sekarang return obligasi lagi tinggi ya why not gitu kan. Nah sekarang kita coba turun gunung dan lihat realita investasi di Indonesia. Ini menarik karena kalangan kelas menengah ini biasanya investasinya beda dengan orang kaya. Instrumen yang lagi dan masih ngetren itu biasanya ya, itu adalah pertama udah jelas properti. Masih banyak yang percaya kalau harga tanah itu bakal naik drastis. Jadi meskipun bunga KPR bisa puluhan persen gitu ya dalam bertahun-tahun ya nggak apa-apa. Yang penting rumahnya bisa jadi tempat tinggal. Apakah make sense? Ya make sense aja sih, asal bunganya rendah ya. Karena kalau suku bunga lagi tinggi bisa boncos. Ya lu mungkin udah lihat ya TikTok cerita-cerita di mana orang menyesal KPR rumah. Nggak sadar ketika bunganya floating, ya cicilannya bisa jadi 2 kali lipat lebih gede. Jadi jangan heran kalau banyak yang ngeluh tuh. Terus instrumen yang lagi ngetren di kelas menengah adalah yang kedua saham. Saham ini gue juga invest lumayan banyak di saham. Dan ini juga kita harus say thanks to aplikasi investasi saham yang canggih ya. Akhirnya semua orang bisa dengan mudah jadi investor atau trader. Yang ketiga reksadana. Nah ini buat orang yang mau invest tapi nggak punya waktu buat riset. Kalau lu invest di reksadana saham apapun di bulan April, pas lagi market crash kemarin, itu
Lu di Juni sekarang returnnya tuh harusnya ada di 13-20%. Reksadana apapun. Ya gua nggak tahu sih, gua nggak lihat semua, tapi ini reksadana apapun ini returnnya bisa segini. Siapa nih yang kemarin invest di reksadana saham kemarin pas IHSG lagi turun? Terus yang keempat adalah aset kripto. Nah ini bisa dibilang aset paling populer sekarang ya, tapi juga paling liar sih menurut gua. Karena trading kripto, apalagi pakai leverage alias pakai utang, sangat bisa bikin lo kaya mendadak atau lo miskin seketika. Nah kita bisa lihat perbedaan fokusnya ya. Kalau yang kaya itu fokusnya lebih ke stabil-stabil aja karena duitnya udah banyak, tapi sementara yang menengah dan yang ke bawah fokusnya adalah pertumbuhan modal. Sayangnya ya seringkali banyak ya orang menengah ke bawah yang mengabaikan resiko yang mengintai. Nah sekarang gue mau nanya nih, buat lo yang udah invest di pasar modal, lo udah punya belum nih strategi manajemen resiko, strategi portofolio kayak yang tadi gue tunjukin? Kalau misalnya belum, mendingan lo tonton chapter selanjutnya nih sampai habis. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang ya yang mulai skeptis sama obligasi. Tapi sebenarnya menurut gua, obligasi yang dibilang menurut gua salah kaprah sih. Kenapa? Karena pertama, Gereja Vatikan tuh invest di mana? Dia punya fund billion dollars di obligasi, cukup banyak. Ray Dalio invest di obligasi. Warren Buffett tahun ini dia naruh sebagian besar investmentnya, sekitar ribuan triliun di obligasi juga. Nah, apa iya kita bisa mengatakan bahwa mereka-mereka ini, tokoh-tokoh besar ini orang bodoh dalam berinvestasi? Ya enggak juga. Justru obligasi itu instrumen fundamental yang dipakai banyak institusi. Banyak juga dipakai di dana pensiun, banyak juga dipakai di banyak sekali investor cerdas di seluruh dunia. Setelah tahu fakta ini, mungkin banyak dari lo bertanya, jadi gue perlu beli obligasi? Well, jawabannya adalah tergantung. Gue nggak bisa bilang harus beli sekarang atau enggak. Tapi gini, gue bisa ngasih satu quotes. Obligasi itu memang bukan buat semua orang di semua waktu. Tapi semua orang akan butuh obligasi pada waktunya. Nah ini contoh ya, kalau lu masih muda 20-30an, waktu lu masih panjang ya kan, lu punya kemewahan nih. Kemewahan apa? Kemewahan waktu untuk ngambil resiko lebih gede. Di fase ini wajar kalau porsi terbesar portofolio lu ada di saham buat ngejar growth. Tapi nyisihin sedikit 10-20% minimal ya buat obligasi. Itu kayak ya latihan lah, pakai rem sebelum lu beneran butuh gitu loh. Bahkan dalam konteks gua kan obligasi gua tuh ada 20-40% ya. Kalau suku bunga lagi tinggi kayak kemarin, ya, nggak ada salahnya bahkan menurut gua tepat sekali naruh di obligasi. Kalau lu nggak punya waktu minimal sejam lah lihat pasar gitu kan, itu enak banget loh naruh duit di obligasi karena returnnya tinggi cuy, bisa sampai 5-6% per tahun net ya, udah kagak ada pajak, kagak ada apa-apa lagi. Nah kalau lu udah mapan umur 40-50, aset lu udah mulai kekumpul, ya disinilah mungkin harusnya beli obligasi lebih banyak. Kalau udah pensiun malah disaranin ya obligasi semuanya aja gitu kan, ngapain pegang saham dan lain-lain gitu karena ya enak, lu bisa gajian tanpa harus ngapa-ngapain. Jadi ya bismillah obligasi jadi raja. Kalau lu merasa cocok nih dengan salah satu profil di atas dan mulai mikir, oke, kayaknya gua perlu obligasi, beli di mana? Kalau gua sekarang belinya di ada iPod Bond namanya. Uniknya harga obligasi di iPod Bond itu lebih murah dibandingin platform lain. Bahkan mereka juga punya fitur perbandingan harga biar lu bisa buktiin sendiri. Dan banyak yang belum tahu juga kalau harga beli itu sebenarnya ngaruh ya guys. Ngaruhnya tuh ke yield to maturity. Jadi makin murah lo beli, makin gede potensi imbal hasil lu sampai jatuh tempo. Dan ini apalagi kalau lu beli yang 5-10 tahun gitu, itu bakal jauh banget perbedaan harga sedikit pun. Jadi di aplikasi iPod, tempat beli saham juga tuh, lo bisa beli obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi. Obligasinya tuh langsung masuk ke portofolio lu. Kalau lu pengen jual, itu bisa. Karena kan liquid ya, apalagi yang tadi gue bilang, ada market jual beli obligasi. Jadi prosesnya tuh cepet, praktis. Nah kenapa obligasi tuh tetap menarik meskipun kita belum kaya? Pertama menurut gue diversifikasi ya, itu udah jelas. Jadi gini, invest di kripto, invest di saham, trading di kripto saham, itu paling menarik tuh kapan sih? Paling menarik tuh ada ketika market crash. Tapi waktu kayak gitu kan jarang gitu. Nah kalau kita nggak yakin sama investment apapun, ya obligasi lah, bisa diversifikasi dulu. Nanti kalau ada yang menarik bisa dijual lagi gitu. Yang kedua, pajaknya juga lebih rendah. Nah ini yang hidden gem nih. Pajak obligasi SBN retail gitu ya, itu cuma kena PPh final 10%. Terus yang ketiga, bisa dibeli mulai dari nominal kecil. Nah mulai dari 1 juta aja lu udah bisa beli obligasi. Jadi siapa aja bisa mulai invest. Dan fun fact-nya juga, obligasi tuh paling low risk cuy. Ya gua nggak bilang risikonya 0, karena pemerintah bisa aja hancur gitu ya Indonesia gitu. Tapi obligasi pemerintah Indonesia sampai sekarang tidak pernah gagal bayar. Pemerintah Indonesia selalu mampu memenuhi kewajibannya, dan ini menurut gue sih masih oke, karena stabilitas ini didukung sama kekuatan ekonomi negara kita yang sejauh ini masih strong. Dan buat yang nggak tahu, investor asing juga suka banget beli obligasi pemerintah Indonesia karena dianggap stabil, dianggap masih return yang lebih menarik dibanding negara lain. Kalau lu lihat SBN retail atau obligasi itu sering banget oversubscribe atau kelebihan permintaan. Nah ini nunjukin kalau minat investor sebenarnya tinggi. Tapi lagi-lagi ya, gue di sini bukan mendorong beli obligasi nggak
juga. Tapi investasi terbaik adalah yang sesuai sama tujuan dan profil risiko lu. Kalau gua tetap beli obligasi. Gua nggak cuma ngikutin tren ya, gua pelajari dengan baik gitu. Dan gua juga nggak lupa buat diversifikasi biar tidurnya lebih nyenyak gitu. Biar kalau tiba-tiba turun gitu ya instrumen investasi, ya santai aja masih ada nih instrumen investasi yang aman. Dan kalau lu tertarik buat beli obligasi, lu bisa beli di iPod, namanya adalah iPod Bond. Lu bisa beli obligasi pemerintah, obligasi korporasi di satu tempat, dan setelah beli obligasinya juga langsung masuk ke portofolio. Kalau mau dijual lagi bisa, lu juga bisa transaksi obligasi kapan aja, dan transaksinya diproses itu secara real, gak antri karena diproses pada jam kerja gitu. Mungkin sekian ya bacotan gua soal obligasi. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman semua tentang kenapa sih orang tuh masih beli obligasi gitu meskipun ada inflasi segala macem. Tadi gua udah jabanin alasannya, dan ya udah silakan buat yang belum pernah beli obligasi mungkin mau coba, siapa tahu pengen coba di return yang stabil ini. Gue Evan 100%, well, thanks.